Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Khairul Fadli Mukhtar Lutfi M, Sarjana Pendidikan Magister Biomed, yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan hasil dari tugas biomedik saya kali ini. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifda Nadia dengan NIM 230306502018 dari kelas Fisioterapi C angkatan 2023. Nah, di sini saya mengambil obat cetirizine. Sebelum kita mengetahui apa obat cetirizine itu, kita harus mengetahui apa sih deskripsi dari obat itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Nah, selanjutnya kita masuk di cetirizine. Deskripsi obat cetirizine. Cetirizine adalah obat untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi seperti mata berair, bersin-bersin, gatal di kulit, tenggorokan, maupun hidung. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, kaplet, kapsul, sirup, atau obat tetes oral atau biasa yang disebut dengan drops. Cetirizine merupakan obat antihistamin. Obat ini bekerja dengan cara memblokir histamin, yaitu senyawa yang meningkat jumlahnya dan menimbulkan gejala alergi saat tubuh terpapar alergen atau saat pemicu alergi. Perlu diketahui bahwa cetirizine tidak bisa menyembuhkan alergi. Cara terbaik untuk mencegah timbulnya reaksi alergi adalah dengan menghindari paparan saat pemicu alerginya. Nah, merek dagang cetirizine itu ada macam-macam. Di antaranya itu ada cetirizine, cetirizine HCl, cetirizine hidroklorid, cetimin, cetsin, histerin, hufarizin, dan masih banyak lagi. Berikutnya yaitu indikasi cetirizine. Cetirizine merupakan antihistamin yang secara kompetitif dan selektif menghambat reseptor H1 di saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Obat ini diindikasikan untuk mengobati rinitis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis, pruritus, urtikaria, idiopatik kronis. Nah, indikasi umum dari cetirizine itu sendiri yaitu informasi obat ini hanya untuk kalangan medis. Rinitis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis, pruritus, dan urtikaria idiopatik kronis. Dalam penggunaan obat ini juga harus sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya itu farmakokinetik obat cetirizine. Yang pertama ada penyerapan. Nah, cetirizine diserap dengan cepat di saluran pencernaan dan mengalami ekskresi dalam jumlah besar melalui ginjal. Cetirizine mencapai konsentrasi plasma puncak setelah sekitar 1 jam. Efeknya biasanya dimulai setelah 20 hingga 60 menit dan bertahan setidaknya selama 24 jam. Makanan tidak mempengaruhi tingkat paparan cetirizine. Namun, waktu untuk mencapai konsentrasi puncak tertunda 1,7 jam. Yang kedua ada distribusi. Rata-rata pengikatan protein plasma cetirizine adalah 93%, tidak bergantung pada konsentrasi dalam kisaran 25 hingga 100 mg, yang mencangkup kadar plasma terapeutik yang diamati. Yang ketiga ada metabolisme. Cetirizine mengalami odealkilasi oksidatif menjadi metabolit dengan aktivitas antihistamin yang dapat diabaikan. Cetirizine bukan merupakan substrat dari sistem CYP450 atau protein-protein sitokrom P450.
Bukti menunjukkan bahwa cetirizin adalah substrat glikoprotein yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan cetirizin secara bersamaan dengan inhibitor PGP. Yang keempat ada ekskresi. Waktu paruh eliminasi cetirizin adalah 8,3 jam. Cetirizin terutama diekskresikan melalui ginjal. Selanjutnya yaitu farmakodinamik obat cetirizin. Mekanisme kerja cetirizin terhadap kontraksi otot polos seperti pada kondisi spasme bronkus akibat reaksi alergi adalah dengan menghambat efek histamin pada otot polos. Obat ini bekerja melawan terjadinya histamin vasokonstriktor dengan memberikan efek vasodilator dengan mengaktifkan reseptor H1 pada sel endotel. Cetirizin juga bekerja dengan mencegah peningkatan permeabilitas kapiler dan edema akibat pelepasan histamin. Selain itu, obat ini bekerja dengan menekankan histamin pada ujung saraf sehingga mengurangi rasa gatal dan kemerahan pada kulit akibat reaksi alergi. Persaingan obat dengan histamin yang melepaskan sitokin inflamasi dan eukosanoid pada reseptor H1 di sel efektor akan menurunkan reaksi inflamasi. Cetirizin menunjukkan selektivitas yang tinggi terhadap reseptor H1 sehingga tidak berpengaruh pada reseptor muskarinik dan hanya menunjukkan efek antiserotonergik dan antikolinergik yang dapat diabaikan. Hal ini bertolak belakang dengan kerja antihistamin generasi pertama yang selektivitasnya buruk terhadap reseptor dan sering berinteraksi dengan reseptor amina sehingga menimbulkan efek antimuskarinik, antiadrenergik, dan antiserotonin. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Nah, terima kasih telah menonton. Sebelumnya apabila ada kesalahan materi ataupun salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.